Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah kita pada acara inti uraian gramatikal Al-Quran, metode Al-Hassani yang sama-sama kita banggakan dan kita cintai. Alhamdulillah, Zoom Al-Hassani telah menjembatani kita untuk makin dekat dengan Allah Ta'ala karena pembahasan Al-Quran, karena mentadaburi Al-Quran, ayat-ayat Allah sebagai petunjuk dan pedoman bagi umat di seluruh alam. Semoga kita dapat istiqomah dalam menggapai naungan ilahi hingga akhir masa nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum pada tahap mengurai ayat, saya sapa dulu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh Bu Marani dan Bu Ruli semuanya. Ya, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat semuanya. Ya, semoga sehat selalu, senantiasa Amin, bahagia, amin. panjang umur, bahagia bersama keluarga. Sama-sama semua kita. Untuk yang berpartisipasi pada pagi hari ini, Ibu Siti Rulia. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu. Sehat ya? Sudah siap Alhamdulillah. sampai ayat pagi. Insya Allah. Ya, amin. Kemudian mari kita simak bersama uraian gramatikal Al-Quran, metode Al-Hassani yang pada pagi hari ini akan membahas surat Ali Imran ayat 198 oleh Ibu Rusli. Ibu Ade Ibu Siti. Ya. Siti Rulia. Sebelumnya sebagai pembuka acara inti kepada Bapak Ustadz Hazrizal Al-Hassani, waktu kami persilahkan. Syukran Bu Marani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, marilah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia kepada kita semuanya. Allah berikan kita nikmat Islam, agama yang Allah ridai. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah hanyalah Islam. Alhamdulillah kita dapat nikmat agama Islam yang Allah ridai. Kemudian Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini kita mudah untuk melaksanakan perintah Allah. Mudah bagi kita untuk sholat, mudah bagi kita untuk berpuasa siang hari, walaupun makanan-makanan kita, tapi karena kita beriman kepada Allah, kita tidak mau makan sembarangan di siang hari. Lalu Allah berikan kita mudah untuk melaksanakan sholat ke masjid, mudah bagi kita menyisihkan sebagian harta kita di jalan Allah. Mudah. Kenapa? Faktor iman. Dan kita juga mudah menepis ajakan-ajakan yang berbuat maksiat untuk minum khamar, berjudi, berzina, dan sebagainya mudah bagi tetampik. Kenapa? Faktor iman yang ada dalam diri kita. Kemudian Allah berikan kita nikmat sehat badan. Dengan nikmat sehat badan, kita melakukan aktivitas dengan sempurna. Pendengaran kita bisa kita dengar lantunan-lantunan ayat Allah, mata kita bisa mendengar ayat-ayat Allah, dan mulut kita bisa bicara tentang ayat-ayat Allah. Semuanya karena kesehatan badan kita. Kemudian Allah berikan kita nikmat panjang umur. Dengan nikmat panjang umur, Allah SWT berkata,
perbanyaklah bekalmu ke akhirat kelak. Karena bagaimanapun bekal yang terbaik menghadap Allah adalah bekal takwa. Dan kita jadikan hari-hari kita tidak ada lagi perbuatan maksiat. Semuanya yang kita lakukan adalah bernilai ibadah, insya Allah. Bahkan perbuatan dunia pun kita niatkan untuk ibadah. Bahkan kita agar kita kuat lagi. Walaupun kegiatan dunia, tapi karena kita makan niatkan bertenaga untuk sholat, untuk beraktivitas agama, jadi nilai ibadah. Tidur kita pun nilai ibadah. Kenapa? Kita berniat, kita pergi segar, kita akan melakukan lagi ibadah kepada Allah. Jadi semua kegiatan kita bernilai ibadah. Kemudian pada pagi hari yang berbahagia ini, Allah masih berikan kepada kita yang tidak Allah berikan kepada orang lain. Yaitu apa? Rasa mencintai Al-Quran. Cinta kepada Al-Quran itu adalah suatu rasa yang Allah titip kepada kita yang tidak diberikan kepada yang lain. Hanya orang-orang pilihan, hanya orang-orang tertentu. Bapak Ibu di sini adalah pilihan Allah. Mau membicarakan Al-Quran, mau mentadaburi Al-Quran, mau membaca dan mengutak-atik Al-Quran. Itu adalah orang-orang pilihan. Tidak semua orang. Saya banyak keliling Bapak Ibu semuanya. Keliling saya ke tempat, kayaknya di situ adalah tempat ibadah secara agama. Tapi begitu ke Al-Quran, belum tentu orang mau. Banyak orang melakukan ibadah, kadang rajin pergi umroh, kadang rajin dan tiba-tiba itu banyak yang di masjid. Tapi pada saat diajak ke Al-Quran, mereka tidak punya waktu. Mereka tidak mau, dan sebagainya. Jadi, orang-orang yang tertarik dengan Al-Quran hanyalah orang-orang pilihan dari Allah. Allah mengatakan barang siapa yang ingin ngobrol sama aku, kata Allah, man arada yatakalama ma'allahi falyaqra. Barang siapa ingin ngobrol sama aku, kata Allah, baca Quran. Jadi kita membaca Quran itu dalam rangka kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu. Dan kita pengen dipanggil oleh Allah dengan panggilan abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia agung pilihan Allah yang terbaik yang pernah ada di muka bumi ini adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau dan orang-orang yang kepada beliau. Dan kita berharap kelak nanti di Malaysia berjumpa dengan beliau dan beliau juga mengakui kita sebagai umat. Karena ada tanda-tanda pada kita, tanda cinta Quran kita bawa mati. Dan beliau mengenal kita dan beliau mengakui kita sebagai umat. Dan kita juga bersama-sama dengan beliau memasuki surga. Amin. Allahumma amin. Dan di surga pun kita berharap kita bertetangga dengan beliau. Apa harapan kita? Kok tinggi? Cita-cita kita? Iya. Karena cita-cita kita dekat dengan Nabi Muhammad SAW di surga Allah. Apa modalnya? Kita mencintai Quran. Tanda kita cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah, pasti kita mencintai Quran. Nah, beliau tidak meninggalkan jabatan, beliau tidak meninggalkan harta pusaka, beliau tidak meninggalkan apapun. Yang beliau tinggalkan adalah Al-Quran dan hadis. Karena siapa yang berpegang pada keduanya, maka dia tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Dan Allah berjanji, Allah akan mengumpulkan orang-orang bersama orang-orang yang dicintai. Nah, innaka la tukhliful mi'ad. Allah tak pernah melupa janji. Alhamdulillah. Semoga cita-cita kita tercapai kelak nanti di Malaysia, kita bersama dengan beliau. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita membahas surat Ali Imran ayat 198. Saya bersama Bu Ruli. Assalamualaikum Bu Ruli. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Bu Ruli di mana posisinya ini? Saya posisi di Bandung. Bandung. Aslinya Ya. mana Bu? Saya memang kelahiran Bandung, tapi sempat merantau ke Kalimantan 15 tahun. Oh, Akhirnya Ibu kembali bekerja. ke Bandung. Ya. Bekerja Ibu, bekerja. Ya, ikut suami tapi bekerja juga. Di mana Ibu bekerja? Saya di Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sebelumnya di Kementerian Kesehatan, tapi Balai karena POM ya? ada ya, Balai ya, POM ya? betul. Oke. Balai POM yang di mana? Di Jakarta? Saya yang di Bandung, Jalan Pasteur. Oke. Ibu kapan masuk Al-Hasani? Bulan November 2022, Pak. Malam. Iya, yang kelas malam. Siapa ngajak Ibu ke Al-Hasani? Ibu Titi Hendriati, Pak. Oh, Yang tinggalnya di Cimahi. Beliau oh. yang ngajak saya. Teman Ibu di Bu Titi apa itu? Teman hubungannya? Kenapa?
Pak? Hubungan dengan Bu Titi itu teman sekantor atau teman apa? Tetangga? Enggak, kita ada pengajian juga, ada kegiatan tertentu dengan termasuk Bu Hermin, Oh, baik, alhamdulillah. Bu Nah, Hermin Bandung. oke. Apa yang terasa sama Ibu? Sebelumnya Ibu pernah belajar gramatikal sebelum masuk Al-Sani? Sebetulnya sih eh, pernah belajar yang seperti beda istilah fi'il madi, mudhorik, Oh, tetapi di situ saya sepertinya nggak bisa mengurai seperti di Al-Sani. Kalau di oh, Al-Sani cepat dan lebih lebih paham gitu. alhamdulillah. Jadi Ibu baca Quran sekarang udah mulai paham lah ya. Oh, ini KKL, ini KSAD. Cara Ya, artinya insya ini. Allah, Pak Oh, Ustadz. alhamdulillah ya. Jadi baca Quran udah macet ya. Bisa baca Quran lancar. Sekarang baca Quran satu ayat buka kamus. Ya, Baca satu ayat pengen tahu artinya gitu ya. ya, saya offline-nya bulan Desember waktu itu. Oh, oh iya iya iya. Benar ya. Ya, Alhamdulillah. Oh iya iya Bu Rudi ya. Baik Bu Rudi udah siap ya Bu Rudi. insya Allah, Pak. Kalau gitu waktu dan tempat kami persilakan kepada Bu Rudi ya. Silakan Bu Rudi. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Buya Rijal dan Bapak Ibu semua yang sudah memberikan waktu dan kesempatan pada acara pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi jibni iman wajubni rahman wa amalan mustaqbalan. Birahmatika ya arhamar rahimin. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih serta rasa syukur kami yang tak terhingga kepada Bapak Ustadz Rijal Al-Hasani sebagai penemu dan pembina metode Al-Hasani. Rasa syukur juga tiada hentinya saya ucapkan alhamdulillah karena telah dipertemukan dengan seorang guru yang sangat sabar dan telaten dalam membimbing, memahami, dan mengurai ayat-ayat Al-Quran secara gramatikal. Sungguh dengan metode Al-Sani Al-Quran menjadi mudah dan mudah sebagaimana Buya katakan sering diulang-ulang. Kemudian juga mudah dipahami sehingga kita menjadi paham juga untuk menghafalnya. Semoga ya Allah saya diberi kemudahan untuk mentadaburinya. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada semua peserta yang sudah bertugas pada pagi hari ini, hingga pertemuan hari ini berjalan dengan lancar dan penuh hikmat. Terima kasih juga saya ucapkan kepada pembimbing kelas kami, Bapak Ustadz Joko yang telah sabar dan telaten membimbing kami dengan berulang-ulang untuk diingatkan, sehingga paham dengan materi yang mulai dari kata benda, KKL, KKSAD, KKP, dan seterusnya. Juga ucapan terima kasih kepada Pak Yunasman sebagai Ketua Kelas, TPP, kemudian Ibu Uni Jurmiati yang telah betul-betul mensupport saya sehingga bisa tampil pada pagi hari ini. Juga tidak lupa Bu Hermin yang benar mensupport saya untuk terus tampil dan mensupportnya sudah lama. Sebetulnya ini sudah dapat tugas dari bulan puasa. Tapi Bu Hermin tidak hentinya mensupport saya. Termasuk Bu Uni yang sebetulnya tempat saya konsultasi juga, beliau adalah ahli SIA. Sampai sekarang kalau beliau menerangkan sangat terang benderang. Kemudian marilah kita doakan untuk Bapak Ustadz Rijal Al-Hasani dan keluarganya. Semoga selalu sehat dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan keluarga juga termasuk para sahabatnya. Dan kita selaku umatnya yang insya Allah selalu mengikuti sunnah-sunnahnya. Semoga kita akan mendapat syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Marilah Bapak Ibu, saya akan mulai untuk mengurai surat yaitu surat Ali Imran ayat 198.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakinnalladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha nuzulam min indillahi wa ma indallahi khairul lil abrar. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk surat Ali Imran ayat 198 ini saya penggal menjadi 23 penggalan. Penggalan 1 yaitu lakini, penggalan 2 allazina, penggalan 3 itaqo, penggalan 4 robbahum, penggalan 5 la, penggalan 6 hum, penggalan 7 jannatun, penggalan 8 tajri, penggalan 9 min, penggalan 10 tahtiha, penggalan 11 anharu, penggalan 12 kholidina, penggalan 13 fi, penggalan 14 ha, penggalan 15 nujulan, penggalan 16 min, penggalan 17 indillahi, penggalan 18 wa, penggalan 19 ma, penggalan 20 indallahi, penggalan 21 khairun, penggalan 22 li, penggalan 23 al-abrori. Jadi ayat ini dibagi dua, bagian 1 penggalan 1 sampai dengan 11, bagian 2 penggalan 12 sampai dengan 23. Laki ini bentuk huruf bermakna artinya akan tetapi. Alladzina kata penghubung jabak artinya orang-orang yang. Itaqo bentuknya KKL, ciri waw sukun alif di akhir kata, kemudian huruf kedua akar kata fathah. Pelaku hum, akar kata wako, pola ifta'ala, Mahmud Yunus 505 artinya mereka telah bertakwa. Robbahum, bentuk KBM, terdiri dari roba dan hum. Roba bentuknya KBKK, akar katanya robba. Kemudian pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda fa'lun. Terdapat di Mahmud Yunus 136 artinya Tuhan. Hum yaitu kata ganti pemilik, artinya secara robbahum adalah Tuhan mereka. La huruf bermakna artinya bagi. Hum kata ganti milik artinya mereka. Jannatun bentuknya KBKK, ciri domah tain di akhir kata, akar kata jannah, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'latun. Terdapat di Mahmud Yunus 92 artinya surga. Tajri, KKSAD, pelaku hia, akar kata jaro. Pola kata kerjanya fa'ala, terdapat di Mahmud Yunus halaman 87 artinya dia akan mengalir. Min, bentuknya huruf jar artinya dari. Tahtiha, bentuk KBM terdiri dari tahti dan ha. Tahti yaitu KBKK,
akar kata tahata, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Terdapat di Munawir halaman 129 artinya bawah. Ha yaitu kata ganti milik artinya nya. Berarti tahtiha di bawahnya. Al-anharu KBKK jamak. Ciri kata benda ada alif lam. Kemudian jamaknya huruf kedua akar kata berharokat panjang. Akar kata naharo, pola kata benda fa'ala, pola kata benda af'alun. Terdapat di Mahmud Yunus 471, artinya sungai-sungai. Arti dari bagian pertama yaitu akan tetapi orang-orang yang mereka telah bertakwa kepada Tuhan mereka, bagi mereka surga yang sungai-sungai mengalir di bawahnya. Lanjut kemudian penggalan ke-12, Kholidina. KBPA objek jamak. Cirinya, huruf pertama akar kata berharokat panjang. Kemudian huruf kedua akar kata kasroh. Ciri jamaknya yaitu ya sukun na. Objeknya, cirinya yaitu dina. Akar kata kolada, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Terdapat di Muhammad Yunus 119 orang-orang yang kekal. Penggalan 13 fi huruf bermakna artinya di dalam. Penggalan 14 ha kata ganti artinya nya. Penggalan 15 nujulan KBKK cirinya adalah ada tanwin di akhir kata. Akar katanya najila, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fu'ulun. Terdapat di Munawir 1409 artinya karunia. Penggalan 16 min, bentuknya huruf jar artinya dari. Indillahi, bentuknya KBM, terdiri dari indi dan Allah. Indi yaitu KBKK, cirinya huruf kedua akar kata sukun. Akar kata anada, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fi'lun. Terdapat di Mahmud Yunus halaman 282 artinya di sisi. Sehingga indillah itu artinya di sisi Allah. Penggalan 18 wa, huruf bermakna artinya dan. Penggalan 19 ma, huruf bermakna artinya apa yang. Indallahi, bentuknya KBM terdiri dari indah dan Allah. Indah itu KBKK, ciri kedua, huruf kedua akar kata sukun. Akar kata anada, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fi'lun, terdapat di Mahmud Yunus 282 artinya di sisi. Sehingga artinya yaitu semuanya di sisi Allah. Penggalan 21, khairun, bentuknya KBKK, cirinya kata bendanya itu ada tanwin di akhir kata, yaitu domatain. Huruf kedua akar kata sukun. Akar katanya hoyaro menjadi horo. Di sini terdapat yaitu sia, kaidah 1 huruf sia poin 2. Sebagaimana dikatakan dalam teori bahwa dalam akar kata huruf pau dan ya
di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Terdapat di Mahmud Yunus halaman 123, artinya kebaikan. Penggalan ke-22 li, yaitu huruf jar, artinya bagi. Penggalan ke-23 al-abror, yaitu bentuknya KBKK jamak. Ciri kata bendanya itu alif lam dan adanya huruf jar di depan. Jamaknya yaitu adanya alif. Akar kata barro, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda af'alun. Mahmud Yunus halaman 59, artinya orang-orang yang berbuat baik. Arti dari bagian kedua, yaitu orang-orang yang kekal di dalamnya, karunia dari sisi Allah dan apa yang di sisi Allah kebaikan bagi orang-orang yang berbuat baik. Dan arti secara keseluruhan dari surat Ali Imran ayat 198 ini adalah akan tetapi orang-orang yang mereka telah bertakwa kepada Tuhan mereka, bagi mereka surga yang sungai-sungai mengalir di bawahnya. Orang-orang yang kekal di dalamnya, karunia dari sisi Allah, dan apa yang di sisi Allah kebaikan bagi orang-orang yang berbuat baik. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gimana rasanya, Bu? Lancar, Bu? Lega. Lega. Alhamdulillah. Minimal kalau tampil ada tanggung jawab khusus, Pak Ustadz. Tanggung jawab Ibu, terhadap ayat. kalau diberikan tugas ayat, ada nggak pengaruhnya kepada motivasi kita, Bu? Ada Pak, jelas. Picu ya, Bu ya? Ya, pemicu yang jelas kita bisa berulang-ulang, dilihat lagi, betul enggak, terus konsultasi. Betul, Bu. Jadi kalau kita diberikan tugas, jangan mengelak ya. Itu pemicu kita. Saya belum siap ya, belum tunggu siap-siap nggak jadi gitu. Seperti juga si motor dirasani itu, Bu. Kalau tunggu siap dulu nggak jadi motor dirasani. Karena justru dia sempurna sambil jalan, ya Bu ya. Udah dapat kita sambil jalan kan. Kalau siap dulu baru tampil, kapan siapnya kita? Sampai mati pun belum tentu siap kita, ya Bu. Jadi itu contoh bagi kita bahwa memang kalau disuruh atau diberikan beban atau tugas untuk merayat, ambil aja dulu. Masalah siap tak siap sambil jalan, itu ya Bu ya. Ya. Udah lega ya Bu? Alhamdulillah Pak. Cuma sekarang tinggal Ibu tanya jawabnya ini. Tanya jawab. Nggak apa-apa, tenang aja. Iya. Alhamdulillah. Ditanya kita jawab. Oke, Bu. Selamat ya Bu ya. Mumtaz tadi ya. Terima kasih. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu semuanya. Tadi sudah dibawakan surat Ali Imran ayat 98. Saya nambahkan dikit aja. Ini berkaitan dengan cerita sebelumnya bahwa orang-orang kafir mata unliqalin. Jadi senang yang sementara, yang sedikit. Nah, sebaliknya lakin tetapi allazina orang-orang yang ittaqau, mereka bertakwa. Nah, apa kriteria bertakwa? Banyak sekali dalam ayat. Jelas yang bertakwa itu pertama melaksanakan perintah-perintah. Perintah sholat kita kerjakan, perintah puasa kita kerjakan, perintah zakat kita kerjakan, pergi haji mampu kita kerjakan, perintah-perintah dikerjakan, dan semua larangan dihentikan. Tidak boleh mabuk, berhenti. Tidak boleh minum khamar, berhenti. Tidak boleh berzina, berhenti. Jadi orang takwa. Kemudian apa lagi? Yang ketiga kriterianya ikhlas. Dia tuh ikhlas menerima apapun dari Allah, ridha dia. Apapun, dia usaha kerja, si miskin, ikhlas dia, tidak. Kalau udah berusaha sekuat tenaga tapi kok masih belum berhasil, ya ridha. Karena itu takdir dari Allah. Jadi orang-orang bertakwa itu dia melaksanakan perintah Allah, menghentikan semua larangan Allah, dan ridha atas takdir. Ridha. Jadi tidak, saya udah bersolat lama, sholat kok masih miskin. Saya udah rajin duha kok masih miskin. Ridha. Jadi pertama itu orang bertakwa. Jadi orang-orang yang bertakwa rabahum pada Tuhan mereka, bertakwa. Dan kita lakukan yang tadi, aku cara rinci banyak lagi tuh kan. Salah satu ayatnya populer adalah ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba allazina min qablikum la'allakum tattaqun. Berpuasa dia, salat dia. Kemudian maka bagi mereka jannat, surga. Alhamdulillah, tempat di
Nanti ada dua, Pak. Surga satu, neraka satu. Jadi bagi orang yang bertakwa, tempatnya adalah surga. Nah, bagaimana surga? Tajri min tahtihal anhar. Surga yang di bawahnya sungai-sungai mengalir di bawah. Alhamdulillah itu tarik ke depan, sungai-sungai mengalir di bawah. Dan lagi, kenapa kok sungai yang digambarkan? Itu satu keindahan, Pak. Dan konsep ini dipakai oleh orang-orang Eropa. Banyak perumahan di situ yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Pada saat uji coba pertama, Pak, perumahan di aliran sungai itu sold out, Pak, habis terjual. Dan harganya mah. Bapak bayangkan kalau sebuah perumahan, setiap rumah ada sungai ke bawahnya. Dialirkan sungai, Pak. Dibuat sungai, diambil air dari sungai, lalu dialirkan ke rumah. Dan bunyi sungai itu sangat luar biasa. Seperti kita di kampung-kampung kan, kalau saya pernah di kampung gitu, tidur malam tuh bunyi gemerci air tuh luar biasa, indah, membuat lelap kita sangat nyaman. Jadi kalau mengalir sungai-sungai itu sangat nyaman. Konsep ini dipakai oleh orang di luar Islam. Nah, konsep ini konsep orang Islam. Dan kalau ada properti pengembang dari Islam yang membuat perumahan, mengalir setiap sungai, mahal. Jadi itu baru di dunia, Pak. Itu udah dicoba, Pak, dan sold out, laku keras. Jadi surga-surga yang sungai-sungai mengalir di bawah. Kemudian apa lagi? Khalidina. Kalau khalada itu kan kekal. Kalau khalidi orang yang kekal. Pengekal. Nah, orang-orang yang kekal. Kekal fiha di dalam. Nah, jadi kita kekal di surga. Alhamdulillah. Luar biasa nikmat Allah. Jadi kita rasanya kehidupan dunia ini sementara. Karena sedikit kali. Mata'un qalil. Sedikit dunia ini. Jadi kemudian nuzulan min indillah, tempat di sisi Allah. Nuzulan itu bisa hadiah, bisa tempat, bisa bonus. Jadi dia dari sisi Allah. Kemudian wama indallahi, dan apa yang ada di sisi Allah khairun, lebih baik. Itu yang terbaik. Apapun di sisi Allah jauh lebih baik. Lil abrar, bagi orang-orang yang patuh, orang-orang yang tunduk, orang-orang yang berbuat baik. Jadi kita dalam pikiran kita hanya perbuatan baik saja. Tidak ada sedikit pun di pikiran kita perbuatan jelek. Kita nggak mau ada nilai negatif di diri kita. Kita positif terus. Apapun yang terjadi berarti di diri kita positif pada Allah. Hanya Allah yang tahu kenapa terjadi pada saat kita lagi sakit. Kenapa sakit? Ya Allah yang tahu. Itu pasti yang terbaik. Kenapa kita masih gagal? Itu pasti Allah yang terbaik. Saya baru terasa kegagalan masa lalu, ternyata baik sekarang. Coba kalau saya sukses di dunia, belum tentu saya ngajak Quran. Ternyata Allah pengenkan saya ngajak Quran, sehingga digantikan beberapa usaha di dunia. Ya, ternyata Allah siapkan ladang bagi saya untuk Al-Quran. Dulu nggak tahu saya bahwa rekayasa Allah jauh lebih baik daripada apa yang kita inginkan. Jadi kita tunduk dan patuh kepada Allah semua. Jadi bagi kita tidak ada kerugian. Lakinnal ladzina taqaw, tetapi bagi orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka, bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, dan mereka kekal di dalamnya, dan itulah tempat di sisi Allah. Dan apapun yang di sisi Allah pasti lebih baik bagi kita semuanya. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kita meyakinkan diri kita bahwa di sisi Allah jauh lebih baik apa. Jadi kita tidak tergoda dengan kesuksesan orang-orang kafir di dunia ini. Kita tidak tergoda, orang kafir itu hebat, punya perusahaannya, banyak hartanya, anaknya sukses semuanya. Kita tidak membuat kita goyah iman. Demikian Bapak Ibu semuanya, dapat kami sampaikan. Kalau ada yang salah, itu semata-mata karena kekurangan kami. Dan kalau yang benar, semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, jumlah kita pagi ini 210 orang. Mudah-mudahan Bapak Ibu istiqomah bersama Quran, Bapak Ibu ya. Orang yang cinta Quran hanya orang-orang pilihan. Tetap apapun yang terjadi dalam diri kita, sesibuk-sibuknya apa kita, tetap Al-Quran ada di hati kita. Tetap kita longgarkan waktu, kita luangkan waktu untuk Al-Quran. Apapun kita, apapun kita, Al-Quran selalu ada di hati kita. Tetap kita luangkan waktu. Oh, nggak bisa kita pagi, siang. Nggak bisa siang, sore. Nggak bisa sore, malam. Bagi kita, tidak ada hari berlalu tanpa menerjemahkan Al-Quran. Alhamdulillah ya. Sekali lagi kita pengen dipanggil oleh Allah dengan panggilan Abdan Syakur. Setiap bertambah ilmu kita, satu huruf saja, ucapkan Alhamdulillah.
Karena itu rezeki. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Saya ditawarkan orang, dunia dan sisinya seperti emas, seberat emas, saya lebih bagus, dan pada saat yang sama ditawarkan satu alif saja, apakah? Saya belum tahu sebelumnya, tapi orang mesti tahu saya waktu dan loh artinya, itu artinya apakah? Bagi saya itu lebih berharga daripada dunia dan sisi. Nah, itulah orang-orang yang mencintai Quran. Bagi dia, Al-Quran lebih dia cinta daripada apapun yang ada di muka. Jadi dia nggak punya alasan. Karena urusan dunia dia nggak terhalang untuk Al-Quran. Karena bagi dia Al-Quran jauh lebih mahal. Kenapa begitu? Karena Al-Quran akan menemani kita nanti. Begitu kita meninggal, harta yang kita cari di dunia ini, pangkat yang kita peroleh, apapun yang kita peroleh di dunia ini, tidak akan menolong kita sama sekali. Tetapi Al-Quran yang kita pelajari ini, itulah yang akan menolong kita. Pada saat kita dikubur nanti, Al-Quran sebelum malaikat Munkar dan Nakir datang, dia sudah datang duluan kepada kita untuk menghadang, untuk membantu kita menjawab pertanyaan kita. Alhamdulillah. Demikian Bapak Ibu, saya kembalikan kepada Ibu Maharani. Kalau ada yang salah, kami mohon buka kami itu maaf yang sebesar-besarnya. Kalau yang benar, semata-mata dari Allah. Silakan Bu Maharani. Baik, terima kasih Ustadz. Pertama saya ucapkan selamat kepada Ibu Siti Rulia. Ya, terima kasih Bu. Ya. Demikian tadi uraian gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani. Berikut penjelasannya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran daripada itu hingga dapat dijadikan ilmu yang bermanfaat dunia dan Amin. akhirat. Amin.